Halo kan, jadi di sini kita bakal tes ya pada video kali ini. Kita akan nyobain main Wuthering Waves pakai Infinix Note 30 update terbaru di Android 14. Jadi ini aku sudah download ya, udah beberapa kali main dan untuk ukurannya di sini totalnya hampir sekitar 9 gigaan ya. Dan di sini saya rekam per tanggal 14 Juni 2024. Apakah MediaTek Helio G99 ini kuat ya? Dan bagaimana nanti untuk suhunya dan FPS-nya nanti kita bakal coba. Yang kata-katanya game Wuthering Wave itu adalah game yang lebih berat dari Genshin Impact, dan di sini kalau kita cek di sini versi Android-nya udah versi Android 14 ya teman-teman. Jadi ini udah di versi yang paling terbaru. Oke, jadi langsung aja. Untuk jamnya kita start di 12.43, untuk baterainya kita start di 82%. Kita coba ini siksa di Infinix Note 30 teman-teman. A few moments later. Oke, dan di sini kita sudah masuk ke gamenya dan kita start aja ya. Kita cobain game yang super berat ini pakai Infinix Note 30. Nah, kalau kita cek dulu ya teman-teman untuk suhu awalnya. Untuk suhu awal ketika awal bermain di sini layar sebelah kiri 35 derajat, sebelah kanan 32 derajat. Lalu yang di belakang sekitaran 36 sampai 37 derajat Celcius. Dan kalau kita cek teman-teman ya, untuk grafiknya di sini kita setting terlebih dahulu. Kita pakai settingan yang very low saja dan 60 fps ya, karena saya sudah beberapa kali bermain. Menurut saya settingan paling playable yang paling recommended sih menurut saya ini di very low 60 fps. Ini pun menurut saya masih berat ya teman-teman. Atau kalian bisa lagi untuk turunkan fps-nya, tapi kita coba terlebih dahulu ya. Untuk performanya kurang lebih seperti ini guys. Untuk awalan masih oke-oke aja ya. Untuk fps-nya bisa dapat di sekitaran 20 sampai 30-an fps. Tapi sekali lagi ini adalah game yang berat banget ya teman-teman. Tentunya kalau saya ngerasakan di sini untuk fps-nya tidak terlalu stabil ya. Bahkan kadang sering ada frame drop yang saya rasakan. Yang menurut saya untuk frame dropnya ini cukup signifikan ya. Nanti kita bakal cobain aja. Nah, di sini untuk awalan masih ya lumayan lah, masih dapat 40-an, kadang-kadang di 40-an fps juga dapat, tapi kadang sering ngedrop ya ke 20-an fps. Buat kalian yang mungkin suka main game yang seperti ini, nah Helio G99 ini menurut saya agak ngos-ngosan ya. Tapi menurut saya masih oke lah untuk dimainkan ya. Dan kalau kalian misal kalian dekatkan ke layar itu grafiknya lumayan agak pecah-pecah ya teman-teman ya. Dan walaupun settingan nanti aliasingnya kalian on kan, itu sama saja ya menurut saya. Masih tetap agak pecah-pecah ya. Jadi agak terlalu tajam untuk grafiknya. Sedangkan kemarin saya coba untuk grafik naik lagi. Untuk menaikkan grafik di atas very low, itu untuk FPS-nya jadi lebih berat lagi ya. Jadi pergerakannya menurut saya kurang nyaman. Oke, dan di sini sekitaran 2 menit bermain untuk FPS-nya ya masih sekitaran di 20-an ya. Cuman memang kadang lompat-lompat, guys. Untuk game turbonya sendiri sudah saya pasang di mode performa, dan ini menggunakan WiFi ya. Saya main menggunakan WiFi tanpa menggunakan fan cooler. Jadi mungkin jika ingin lebih baik untuk performanya, kalian bisa coba pakai fan cooler ya. Tapi menurut saya tetap ngos-ngosan sih teman-teman. Karena ini awal bermain aja juga untuk FPS-nya kadang sampai drop tadi ya ke 15 fps, tapi kadang naik lagi. Jadi meskipun kita pakai fan cooler ya, performanya mungkin nggak beda jauh teman-teman. Di sini ada banyak musuh lagi ya, kita coba untuk performanya teman-teman. Dan di sini musuhnya cukup besar ya. Dan di sini untuk FPS-nya seperti yang kalian lihat ya, masih di angka sekitaran 20-an sampai 30-an. Yang dimana tadi kita sudah setting di 60 fps, dan ternyata mentok-mentoknya itu hanya di sekitaran hampir 30-an fps saja. Bahkan untuk dropnya itu bisa sampai sekitar 15 fps. Tapi untuk overall di sini efek-efeknya keluar dengan baik ya, meskipun memang gambarnya nggak terlalu tajam dan menurut saya lumayan pecah-pecah ya. Tapi overall untuk HP yang sekarang harga bekasnya itu di sekitaran 1,7 sampai 1,9 jutaan. Ya udah bisa main game ini sudah oke lah ya, meskipun memang grafiknya kita setting di very low agar lebih playable.
Oke, di sekitaran 5 menit bermain, kita cek suhunya. Layar sebelah kiri ini dapat di sekitar 36 derajat Celcius, yang kanan 34 derajat Celcius, yang di bagian belakang ini sekitaran 38 sampai 39 derajat Celcius. Menurut saya untuk suhunya di Android 14 ini masih tergolong cukup bagus ya. Dan yang saya rasakan di sini masih adem-adem aja. Di sekitaran 6 menit bermain, guys. Di sini untuk game turbonya ini juga sudah saya ganti ke mode performa ya. Jadi ya kurang lebih memang seperti ini untuk performa dari Helio G99 untuk bermain game ini. Yang memang ini berat banget teman-teman ya. Yang kata-katanya lebih berat dari game Genshin Impact. Di sini kita coba untuk cari musuh lagi ya teman-teman. Dan pada saat jalan-jalan seperti ini ada di sekitaran 20-an FPS ya. Di pada saat jalan-jalan seperti ini. Oke, untuk FPS-nya kurang lebih seperti ini, kadang drop sampai 10 FPS. Tapi kadang naik lagi ya. Mungkin karena rendering map ya, teman-teman. Tapi untuk overall ya kurang lebih seperti ini, guys. Oke, kita lanjut lagi. Ini di 8 menit bermainnya dan di sini untuk FPS-nya sempat drop ke 6 FPS, teman-teman. Cukup lumayan signifikan ya menurut saya. Dan di sini ada musuh, kita coba untuk berperang lagi. Nah, di sini hampir di 9 menit bermain ya. Pada saat ramai seperti ini, FPS-nya makin turun lagi, mungkin karena suhunya yang naik ya. Di sini untuk FPS-nya bisa sampai di sekitaran 17-an ya. Dan menurut saya kurang nyaman ya. Jadi lebih baik pakai fan cooler aja biar bisa lebih stabil ya. Karena kalau ini tadi bisa sampai 17-an FPS guys, dan itu kurang nyaman sekali. Oke, tapi kalau pada saat sepi seperti ini, ya bisa naik lagi teman-teman ya di sekitaran 20 sampai 30-an FPS. Dan kalau kita cek suhunya ya di sekitaran 9 menit bermain. Di sini di sebelah layar atas 36 derajat, di sebelah layar bawah 34 derajat Celcius. Di belakang ini sekitaran 37 sampai 38 derajat Celcius. Untuk baterainya sekarang sisa di 78% teman-teman. Baterainya awet-awet aja ya, cuman berkurang 4% aja dari tadi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk performa dari Infinix Note 30 Android 14 ketika bermain Wuthering Waves. Dan jika ada sharing, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Kesimpulannya kalau dibilang playable nggak juga teman-teman. Meskipun ini adalah settingan yang paling rendah, tapi menurut saya belum playable ya. Tapi kalau kalian ingin sekedar main, ini it's okay teman-teman. Atau mungkin settingan FPS-nya kalian bisa turunkan aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya.